Lebih banyaknya itu ke kidung jemaat. Kita pakai kidung keesaan sekarang ya. Gereja-gereja anggota PGI pakai kidung keesaan. Lanjut. Nyanyian jemaat ditata agar tidak dinyanyikan secara monoton, tetapi bisa secara alternatif, bergantian antar jenis, ya. Ketika tenang, ketika keras, begitu ya. Antifonal, antar kelompok, responsoria, bersaut-sautan, kanon, refren dengan diskantus. Lanjut. Berfungsi. Nah, ini kita lihat paduan suara atau kantoria. Berfungsi sebagai kantoria untuk membentuk dan mendukung nyanyian jemaat. Menuntun jemaat dalam menyanyikan semua nyanyian ibadah, termasuk hal-hal teknis seperti tempo, dinamika, karakter, lagu dari nyanyian yang dinyanyikan. Bisa menyanyikan nyanyian yang telah dipersiapkan, yang sejalan dengan pemberitaan firman. Bersama pemusik melayani ibadah. Nah, ini ya. Jadi Ibu Bapak, pemusik atau musik gereja yang ada, ya, ini juga melayani ibadah. Bukan hanya kita sebagai presbiter, diakan, penatua, pendeta, tapi juga ya pemusik, pemain musik dan semuanya yang ada. Kita lanjut. Prokantor dan kantoria merupakan satu kesatuan. Dirigen paduan suara bisa berfungsi sebagai prokantor. Prokantor, pro di depan, kantor kelompok penyanyi adalah pemimpin yang berdiri di depan kelompok penyanyi, juga di depan jemaat. Karena itu, prokantor sekaligus berfungsi sebagai dirigen jemaat. Prokantor bertugas untuk memulai, baik bagi pemusik dalam memainkan musik, maupun bagi kantoria dan jemaat dalam bernyanyi. Kantoria itu ini kita semua. Terus yang dirigen itu prokantor. Itu ya. Ini namanya kantoria nih, banyak orang. Kantoria, kita ini prokantor. Prokantor, semua aba-aba berdiri dan duduk bagi kantoria. Intro lagu maupun saat mulai bernyanyi dipimpin oleh prokantor. Karena itu sangat dibutuhkan kerjasama antara para pelayan, prokantor, pemusik, dan kantoria. Terkadang kita diakan penatua itu di sini. Di sana belum nyanyi, kita udah nyanyi. Di sana udah nyanyi, kita sendiri suaranya keras. Nah, ini harus ada kerjasama dengan tim musik di sana. Ya, kalau mau mengalir, jangan lagi, kecuali kalau misalnya kita mulai dari lagu, kita sebutkan nyanyiannya, Gita Bakti. Tapi kalau sudah mengalir, lagu enggak usah. Kita tenang saja, karena sudah ada tata ibadah, sudah ada slide, langsung dimainkan. Biasanya kita, musik sudah jalan, kita nyanyikan Gita Bakti. Nah, seperti itu. Ya, diatur. Biarkan mengalir. Nanti ke depannya juga ya, untuk duduk berdiri itu hanya dengan tangan. Silakan berdiri, silakan duduk. Seperti itu aja, duduk berdiri. Kalau Katolik tuh enggak usah dikasih tahu lagi. Udah tahu duduknya kapan, berdirinya kapan. Seperti itu ya. Kita lihat prokantor, semua aba-aba berdiri. Ya, lanjut. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh prokantor, menuntun jemaat untuk mengenal dan menyanyikan lagu-lagu yang baru, menuntun jemaat untuk memperbaiki lagu yang sering salah dinyanyikan. Ada beberapa yang kadang kita salah nyanyikan. Dalam hal ini kantoria sebaiknya menyanyi secara unison hanya oleh suara jenis perempuan, sopran, dan alto. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh prokantor. Ini paduan suara dapat juga menyanyikan bait-bait tertentu. Sopran, alto, tenor, bass, atau variasi yang lain. Ya, menyanyi secara gilir ganti. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh prokantor, memberi keindahan pada lagu-lagu refrain, pada bagian
Bait dinyanyikan oleh solis, duet, trio, dan seterusnya. Membantu menyanyikan lagu-lagu kanon, menyanyikan lagu sebelum atau sesudah doa, menyanyikan lagu antar bacaan atau nyanyian pengantar sebelum atau sesudah ibadah, menyanyikan lagu-lagu tradisional. Ya, lanjut. Pemusik ibadah berbeda dengan pemusik biasa. Seorang yang pandai dan handal dalam memainkan instrumen musik belum tentu merupakan pemusik ibadah yang baik. Pemusik ibadah adalah pelayan yang bermain melodi, pengiring untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar menunjukkan kepiawaian. Perlu memiliki dasar musikalitas serta pengetahuan musik gereja yang kuat. Lanjut. Pemusik ibadah memahami dan menguasai liturgi atau tata ibadah, memiliki spiritualitas dan semangat melayani yang tinggi. Lanjut. Fungsi pemusik ibadah memahami dan menguasai liturgi. Lanjut ya. Nih sekarang kita lihat tantangan yang dihadapi. Eksternal, keterpecahan gereja. Muncul berbagai jenis dan aliran musik. Banyak lagu pop rohani diciptakan, diterjemahkan untuk menjawab kebutuhan. Tersedia berbagai kearifan lokal, yakni musik etnik atau tradisional yang bisa digarap untuk memperkaya musik gereja. Saya biasa mendengar Pak Peter atau Pak Denny, ada lagu yang ada syair lagu, kemudian dimasukkanlah unsur musik tradisional, ya, seperti lagu, sebenarnya lagu Papua tuh, ingatlah, ingatlah, itu ada berapa lagu gitu ya, bisa dimasukkan unsur-unsur kearifan lokal setempat ya. Itu eksternal. Internal, kesulitan warga jemaat untuk belajar notasi. Terbatasnya pelayan musik yang terampil, bahkan ada yang over terampil. Penyelenggaraan khusus pendeta di jemaat masih beranggapan bahwa yang penting ada musik dan jemaat bisa bernyanyi, tidak perlu menyanyi baik dan indah. Nah, ini internal kita ya. Lanjut, tantangan yang dihadapi. Sarana pendukung, pemahaman iman, itu sudah kita pelajari atau kita sudah belajar di pembinaan yang lalu. Lanjut. 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 Nah, persiapan ibadah. Ibadah bukan hiburan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, ibadah harus dipersiapkan. Tidak hanya pemberitaan firman dan liturgi, tetapi juga nyanyian dan perangkat pendukung seperti paduan suara, kantoria, prokantor, pemusik, alat musik termasuk sound system. Persiapan dilakukan pada hari tertentu dan juga 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu juga kita sebagai diaken penatua, ya. Kita beribadah setidaknya 15 menit sudah tiba di konsistori. Jangan sudah mau doa konsistori baru kita masuk. Ya. Bahkan ada yang lupa stola. Nah, ini saling mengingatkan. Pernah terjadi tahun gereja stola ini yang dipakai stola ini. Hijaunya sama, pas lihat lambangnya loh, kok beda? Nah, itu terjadi. Ya, harus kita pahami ya, saling mengingatkan, terutama P1. Nanti kita belajar P1 itu apa tugasnya sampai P8 gitu. Nanti kita akan belajar juga. Lanjut. Sudah ya? Baik, Ibu Bapak. Kita akan lanjutkan lagi pada sebentar. Ketika kita belajar tentang tata ibadah, maka tadi saya sudah sampaikan tentang tata ruang ya. Tata ruang sudah seperti ini, tata ruang kita. Oh ya, tahun 2020
21 keputusannya, kita lihat sudah ada, apa ini namanya? Sudah ada daun palem. Nanti kita akan, di tahun depan kita akan mulai dengan Rabu Abu. Ibu Purba dengan rajin membuat abu sendiri ya. Ibu Bapak ini, sejak keputusan 2021. Saya rasa sudah disosialisasikan di waktu yang lalu soal Rabu Abu. Ya, jadi ada perubahan di tahun 2021, salib kita diletakkan yang berbeda seperti yang lalu. Sekali lagi itu bukan tradisi Katolik. Ya. Protestan juga ada di dalamnya. Baik, saya tidak panjang lebar. Kemudian kita masuk tata busana pakaian liturgis. Nah, Ibu Bapak ini ya. Ini saya sama Bu Pendeta Anice tadi mikir di mana gantungnya nih ya. Di sinilah. Nggak usah foto dulu ya, kalau foto dengan ini. Nah, Ibu Bapak, Pendeta GPIB sebelumnya, sebelum tahun 90 menggunakan toga warna hitam. Ya. Nah, ini adalah pakaian liturgis dari pendeta. Kemudian tahun 90 berganti menjadi putih. Ya. Itu mau mengatakan putih kesucian, kemudian melihat situasi kondisi Indonesia dengan iklim tropis. Seperti itu. Nah, sebelumnya toganya model saya. Ini kan model baru nih. Pendeta Anissa punya nih model baru nih. Kita lihat nih. Nah, model saya tuh enggak ada. Kancing 3 di sini itu melambangkan Tritunggal. Ya. Model lama punya saya itu. Ini kita lihat. Kancing-kancingnya 12, di sini ada lipitan-lipitannya ya, Ibu Bapak, enggak sembarang ini. Ini ada makna-maknanya tersendiri, nanti saya jelaskan. Kemudian baniang yang lama itu seperti ini. Baniang yang lama. 2015 diganti dengan ini. Ini ya. Satu kancing dia. Bisa 2 kancing. Seperti itu. Baik, kita melihat, nanti saya jelaskan lagi. Pakaian-pakaian liturgis ini dikenakan dengan menggunakan stola. Ini stola. Ada tahun-tahun gerejanya. Sebelum 90 tidak menggunakan stola. Tapi ketika 90 maka digunakanlah stola. Ini adalah stola model lama. Ibu Bapak lihat nih, lambangnya di bawah. Ya. 90 sampai 2015. Maka ada pergantian stola. 2015 ini modelnya seperti ini, belum ada rotinya. 2021 baru ada lambang roti khususnya. 1990 masih seperti ini, sampai 2015 modelnya sudah seperti ini. Ya, 2015. Nah, Ibu Bapak coba lihat. Dibedakan ya, stola diaken penatua dan pendeta. Pendeta di ujungnya ada list kuning begini. Tapi diaken dan penatua tidak ada. Seperti itu ya. Ini membedakan. Nah, baik. Kita mulai dari tahun gereja Advent. Ini ada artinya. Ya.
pengharapan ini. Jadi ada empat minggu Advent. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat bisa dilaksanakan sakramen perjamuan. Ini ya. Kemudian sesudah Advent 4 minggu kita masuk pada Natal. Ini Bu Bapak, Palungan. Ada pelangi. Kelahiran Kristus. Natal, sesudah Natal, terus ada tahun baru, kemudian masuk pada Epifani, bintang. Ya. Ini selama 6 minggu, sesudah Natal ya. Kemudian kita masuk pada Prapaskah atau Minggu Sengsara. Di sini yang 40 hari panjang, Iktus ini. Ini ya, ungu tua. Prapaskah, Minggu Sengsara. Sesudah itu masuk pada Jumat Agung. Ini satu kali saja dipakai ya, stolanya Jumat Agung. Ada perjamuan kudus di situ. Jumat Agung, kemudian masuk pada Paskah, bunga lili. Di sini ya. Paskah, sesudah itu kita masuk pada kenaikan. Sesudah Paskah kita masuk pada kenaikan. Kristus ke surga. Ini ya lambangnya. Kalau Mbak Uci udah hafal ini. Diaken Penatua yang lalu juga sudah hafal ya. Sesudah itu Pentakosta. Lidah-lidah api. Sesudah Pentakosta baru Trinitas. Ya. Kemudian baru masuk pada sesudah Pentakosta. Ini yang lama. Sampai 26 minggu. Baru masuk lagi ke Advent. Gitu ya Ibu Bapak. Ini. Nah. Ini bisa digunakan, kami pendeta, saya Bu Pendeta Anice, bisa digunakan di luar gedung gereja. Di hari-hari tertentu dalam gereja juga atau pas ada hari raya gerejawi gitu ya, bisa juga digunakan seperti ini. Ini ibadah pemakaman, penglepasan juga. Terus toga itu. Jadi Ibu Bapak, ini garis besar ada arti-artinya ya. Nanti kami share untuk arti-arti daripada lambang-lambang ini. Ini nanti digunakan sama dengan kain mimbar. Nih kain mimbarnya ya, Ibu Bapak. Mbak Uci bilang mana burung yang ke kanan, burung yang ke kiri. Itu ya. Nah ini. Baik Ibu Bapak, kita lihat untuk kita lihat toga ya. Biasa pendeta GPIB itu toganya seperti itu, tidak ada salib besarnya. Itu dia. Tapi biasa ada juga rekan pendeta yang pakai salib besar di sini. Tapi sebenarnya tidak ada ya, hanya polos seperti itu sama stola. Sudah. Kadang ada di sini bros salib di stolanya ada sih. Tapi itu enggak harus, biasa ada juga yang pakai seperti itu. Ya. Nah, itu untuk pakaian liturgis. Nah, untuk diaken penatua ya, pelayan liturgis kita, diaken penatua juga ketika kita melayani, kita ada pakaian masing-masing, bisa jas, juga bisa, saya lihat di jemaat mana itu ya, mereka waktu peneguhan justru pakai batik, tapi batiknya tuh model seperti baniang begini. Nah itu ya, baru mereka pakai stola.
Jadi Ibu Bapak ketika melayani, ya, ibadah hari Minggu pakai full dress. Ketika ibadah keluarga atau pelkat, Ibu Bapak bisa pakai kemeja lengan panjang dan pakai dasi. Kalaupun batik, batik lengan panjang. Sama stola. Nanti Pak Pendeta Anice praktekkan begitu ya, cara berdiri, bagaimana kita menyapa dan memulai, seperti itu. Jadi Ibu Bapak, kita tidak bisa abaikan juga ketika kita melayani, karena dituntut kerapian kita. Kita jadi sorotan. Kita sebagai pelayan firman dan kita sebagai pelayan liturgi. Jadi jangan asal-asalan ya. Kita tetap rapi. Bagi ibu bapak yang pakai batik, monggo batiknya lengan panjang ketika melayani. Ibu-ibu mau pakai blazer, silahkan. Blazer, seperti itu. Roknya, bagi yang ibu-ibu, bagi kaum perempuan, rok di bawah lutut. Ya, kita jadi perhatian ketika duduk. Jadi yang nyaman saja. Ya, kita berpakaian yang nyaman. Pelayan liturgi, pelayan firman harus rapi. Seperti itu. Ibu Bapak. Tapi jangan juga terlalu tinggi sepatunya ya. Mengundang perhatian, apalagi kalau udah masuk dari sana. Ya, ini lumayan ada karpet. Kalau enggak ada karpet, tak tok begitu ya, tiktok gitu. Hah. Naik. Apalagi kalau parfumnya, woi luar biasa. Wih, langsung siapa tuh? Jadi kadang menarik perhatian. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Tolong menjadi perhatian kita. Baik. Untuk toga ya, ada berapa kancing dan lipitan dan sebagainya, nanti juga kita akan share ke Ibu Bapak juga tentang lambang ya, lambang stola, kemudian kain mimbar, kita juga akan share ke Ibu Bapak. Kita masuk pada tata ibadah. Materi 7 yang lalu waktu pembinaan sudah diberikan, tapi saya mau sampaikan tata ibadah. Gea, tolong tata ibadah, Gea. Ibu Bapak, tata ibadah di tahun 78, kemudian 82, itu tata ibadahnya cukup banyak ya variasinya. Tapi ketika masuk 90, 2015 hanya sederhana. Ya, tata ibadah. Mari kita lihat tata ibadah. Yang PPT, yang PPT tadi saya kirim, bukan yang pembinaan. Tata ibadah hari Minggu. Ya. Tata ibadah hari Minggu sederhana. Selama masa COVID, kita menggunakan ini, Ibu Bapak, tata ibadah hari Minggu sederhana. Ibadah hari Minggu itu disingkat IHM. Jadi ketika kita sebutkan taib biasa, taib hari Minggu. Ibadah hari Minggu, harus jelas ya Ibu Bapak, ibadah Minggu, tapi ibadah hari Minggu, IHMPA,
ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Nah, jadi seperti itu. Mari kita lihat tata ibadah hari Minggu sederhana. Doa pribadi. Prokantor, kantoria mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru. Para pelayan berdoa di konsistori. Konsistori ini konsistorium, tempat kita untuk mempersiapkan ibadah. Ya, Ibu Bapak, jangan lupa 15 menit sebelumnya. P1. P1 seorang penatua. Dia membawa Alkitab firman Tuhan, memasuki ruang ibadah diikuti pemberita firman dan semua presbiter. P1 siap menggantikan pemberita firman apabila berhalangan. Diperlukan ikut persiapan. Ya. Ada SGDK, ada SBU, dibaca. Ibu Bapak. Kemudian mengecek semua perangkat pelayanan, organis, kantoria, paduan suara, dan lain-lain. Serta mengingatkan para pelayan akan tugasnya supaya dilakukan dengan baik dan tertib. Sebelum kita mulai berdoa, saya akan kembali ya membacakan petugas P1, pelayan 1, P2, siapa seperti itu ya. Menunjuk pelayan pengganti jika ada pelayan yang tidak hadir. Itu bukan doa syafaat. Ya, doa usah panjang-panjang. Doa untuk kita memulai persiapkan pelayan firman dan semua pendukung ibadah jemaat yang akan hadir. Seperti itu. Ya. Kemudian kembali lagi berdoa, bersyukur. Untuk pelayanan yang boleh kita jalankan. Kalau ada hal yang ini, saya melihat terakhir udah terlepas lupa doa lagi gitu ya. Ingat loh P1 itu. Kemudian menyampaikan ucapan terima kasih dan menyerahkan tanda kasih kepada pemberita firman kalau ada pendeta tamu ya. Menandatangani berita acara pelaksanaan. Ada P1 yang pengalaman yang lalu P1. Sudah ya, dah saya pulang. Waduh. Nah, kita lihat ya tugas P1 ini. Kemudian P2. Penatua mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah serta mengajak jemaat berdiri menghadap Tuhan dan menyanyikan nyanyian memulai ibadah. Nah, nanti Bu Pendeta Anice akan praktekkan, Pak Parum juga akan menyampaikan begitu ya, bagaimana. Nah itu ya, nanti kita belajar begitu. Nah, ingat nih, jangan goyang. Jemaat itu ketahuan sekali, kelihatan sekali kita, apalagi kalau pakai live streaming. Ya. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah serta mengajak jemaat berdiri menghadap Tuhan dan menyanyikan nyanyian memulai ibadah. Memimpin pengakuan dosa. Tenang itu ya. Pelayan 3, penatua atau diaken, membaca Alkitab atau menunjuk salah seorang warga jemaat untuk membacakannya. Ingat, baca Alkitab baik-baik ya. Nanti Bu Pendeta Anice dan Pak Parung akan lebih dalam lagi. P4, diaken, mengajak jemaat memberi persembahan syukur, mengajak jemaat menyanyi dan memimpin doa persembahan. Ibadah kita di sini mengalir, jadi sudah biasa, sudah kita ajak nyanyian untuk menyanyi ya, kita ajak menyanyi, biasa terus organ, mulai penyanyinya mulai angkat suara. Tapi kita di sini saya lihat sudah mengalir begitu. Diamkan saja, nanti organis sudah otomatis itu ya. Kemudian P5, memberi kantong persembahan kepada para petugas pengantar kantong persembahan. Petugas pengantar kantong persembahan tidak harus presbiter bertugas.
Bisa juga non-presbiter seperti pengurus unit-unit misioner atau warga jemaat yang ditentukan sebelumnya. Jika diedarkan oleh presbiter bertugas, maka yang ditunjuk adalah pelayan 3, 6, 7, dan 8. P5 juga menerima kantong persembahan dan para petugas menutup kotak persembahan khusus. Kita lihat ya. Selama pandemi kita pakai kotak, tidak pakai kantong. P6 menentukan butir-butir penting dari warta jemaat dan mewartakannya kepada jemaat. Saya biasa dengar begini. Warta jemaat lisan. Minggu 25 Juli 2022. Ya. 2022. 2022 sebutkan dengan benar. Ya. Warta Jemaat Lisan Minggu 25 Juli 2022. Itu hal-hal teknis ya. Kemudian P6 menentukan butir-butir penting dari warta jemaat dan mewartakannya kepada jemaat. P7 dan P8 diaken dan penatua. P6 tadi diaken ya. Menyambut warga jemaat yang datang beribadah dan mengantar ke dalam ruangan tempat duduk. Ingat, berikan senyuman yang terbaik. Memberikan warta jemaat dan mengamati jika ada warga jemaat yang baru agar dipersilakan mengisi buku tamu. Oh, kita belum ada buku tamu ya. Nah, ini. Jika ibadah mulai dan tidak ada lagi warga jemaat yang datang, segera mengambil tempat di kursi pelayan di kiri dan kanan mimbar. Menghitung warga jemaat yang hadir. Kita juga belum ini ya, kembali kita lakukan untuk penghitungan. Nah, ini Ibu Bapak, kita lihat lagi pada saat persiapan nanti disesuaikan ya dengan kehadiran pelayan yang bertugas, yang hadir dalam persiapan. Baik, itu sudah ya, susunan dan tugas pelayan sudah. Lanjut, tata ibadah tadi ya. Doa konsistori. Lanjut. Lanjut. Nah, Ibu Bapak ini P2, ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu. Ya, kiranya ibadah terus sudah. Lanjut. Saat teduh, lanjut. Nih ungkapan situasi boleh ada, boleh tidak. Terus jemaat marilah berdiri. Ya, lanjut. Nih menghadap Tuhan ya, kita lihat pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, PF ini. Terus umat menyambut amin. Nas pembimbing disesuaikan dengan bacaan, salam, lanjut, itu jemaat menjawab dan menyertaimu juga. Nah ini doa hari ini. Ya, terus jemaat menyanyi, kemudian kesaksian pujian kita masuk dalam pemberitaan firman. Lihat unsurnya ya. Menghadap Tuhan, kemudian pemberitaan firman, lanjut. Di Minggu Pentakosta ini, sesudah Pentakosta kita masih pada ketika sesudah membaca Alkitab atau sebelumnya, jemaat Tuhan mari berdiri menyambut firman Tuhan, haleluya. Nah nanti di Minggu Advent kita Maranatha. Kemudian Natal kita masuk kembali pada haleluya. Ketika kita masuk pada masa-masa prapaskah atau masa sengsara, maka kita akan ada pada Hosiana. Seperti itu ya. Pemberitaan firman, lanjut. Khotbah, jawaban jemaat. Jadi sesudah khotbah itu masuk pada jawaban jemaat. Jadi rumpunnya itu menghadap Tuhan, pemberitaan firman, kalau ada sakramen, sakramen dan sakramen, sesudah khotbah masuk pada jawaban jemaat. Jawaban jemaat itu terdiri atas jemaat menyanyi, ya.
Kemudian pengakuan iman, lanjut. Doa syafaat, ya. Kemudian ada doksologi. Karena engkaulah, itu ada berbagai ya. Ada dari Kidung Jemaat, Gita Bakti. Terus lanjut. Pengucapan syukur, masih masuk pada rumpun jawaban jemaat. Lanjut. Doa ada di situ warta jemaat. Jadi makanya biasa warta jemaat cetak itu kita bagikan untuk jemaat bisa melihat. Itu sebagai salah satu unsur bagi jemaat, warta jemaat. Ya, jadi saat warta jemaat itu bukan saatnya mengobrol, ya, tapi harus didengar. Warta lisannya singkat, tapi pas warta cetaknya itu ya banyak kegiatan dengan 6 bidang yang ada. Warga jemaat, amanat pengutusan, lanjut, berkat. Jadi Ibu Bapak, rumpun tata ibadah kita, 1 menghadap Tuhan, 2 pemberitaan firman, kalau ada sakramen dan sakramen, ya. Kemudian yang ketiga jawaban umat, yang keempat pengutusan, sampai pada amin. Nah, kemudian turun ya, Bu Bapak lihat nih, kita COVID, diaken tidak menyerahkan Alkitab si pelayan firman. Tapi maksud daripada menyerahkan itu, kita harus tahu ya. Nanti Bu Pendeta Anice boleh praktekkan gitu ya. Ini pena tuanya berikan Alkitab si pelayan firman, beritakanlah yang turun, beritakan langsung di arah keluar, jabat tangan presbiteria ke dalam, keluar jabat tangan pastoral. Selamat hari Minggu, apa kabar? Jabat tangan pastoral. Itu ya, Bapak. Tapi sekarang kita tidak melakukan itu. Ya, ini ibadah di hari Minggu sederhana. Coba lanjut, ibadah hari Minggu yang ada amanat hidup baru, atau sekarang perintah hidup baru, sebelumnya amanat hidup baru, ya, perintah hidup baru, kemudian, nah ini tata ibadah hari Minggu yang sebelum COVID kita pergunakan. Lanjut. Ibu Bapak, rangkaian rumpun dalam tata ibadah itu tidak bukan tanpa makna, semuanya ada maknanya ya. Lanjut. Nah, ini ungkapan situasi, lanjut. Ajakan beribadah ya, mari kita lihat ajakan beribadah. Kita sudah ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita menyambut dengan amin. Nas pembimbing, salam, lanjut. Pengakuan dosa, nah, ini yang agak panjang biasa. Ini ya, pengakuan dosa, jemaat menyanyi. Sesudah itu berita anugerah. Ini pelayan firman katakan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis, berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa ya, kamu sudah mengaku dosa, maka kamu menerima anugerah pengampunan. Jemaat jawab apa? Syukur kepada Tuhan. Ini dialog ya. Lanjut. Kalau sudah diampuni, maka kamu sudah ada dalam kehidupan baru, maka kamu harus menjalankan perintah hidup baru. Maka posisi kita berdiri, siap menjalankan perintah hidup baru. Terus dikatakan Roh Kudus menolong kita. Jadi dalam kekuatan
itu, gloria besar itu ya. Lanjut. Nah, ini doa epiklesia. Lanjut. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, lalu khotbah. Untuk materi khotbah, belajar khotbah atau membuat khotbah nanti akan diberikan selanjutnya, begitu ya. Lanjut, pemberitaan firman, jawaban jemaat. Seperti ini ya. Nah, Ibu pesan maupun sakramen perjamuan dilakukan sesudah pemberitaan firman. Ya, itu mau dikatakan sesudah pemberitaan firman. Baik, ini untuk tata ibadah. Bapak, dari saya cukup. Sudah itu baru nanti Ibu Pendeta Ani. Ibu Pendeta Ani Jarum akan menyampaikan. Hal yang baik untuk pelayanan kami ke depan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan, dilayakkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati makan bersama. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan menguduskan dan menyucikannya agar menjadi kekuatan yang baru buat kami